yang ada di neraka. Bertobatlah para wartawan. Oke. Jadi Bapak Wali Kota yang sangat kami kasihi dan hormati, dan saya sebut saja pejabat-pejabat ya, entah pejabat politik, eksekutif, yudikatif, dan tif-tif lain, pokoknya pejabat yang merasa diri pejabat sudah tersinggung dari uskup ya. Keamanan, polisi dan tentara, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan para undangan sekalian yang kami kasihi dan hormati. Pokoknya semua saja saya hormati dan kasihi. Luar biasa Bapak Wali Kota gereja ini, Pastor Jack, so boleh mati ngana. So ada gereja ini, mari jangan mati dulu. Mati-mati ayam boleh. Ini gereja ini saya sangka menjadi salah satu gereja yang indah di Uskupan Amboina ini ya. Sebelum saya meninggalkan Keuskupan Amboina dan pindah sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke, saya mentabiskan 2 gereja indah dan semua ada di Maluku Tenggara, yakni Gereja Tual dan Gereja Oijang. Luar biasa. Terima kasih yang terindah kepada uskup. Tapi kalau mau kasih lain boleh juga ya. Kalau mau kasih lain uskup semua berangkat, kumpul-kumpul ya. Kalau tidak mau langsung Pak Uskup, hebat jo pastor paroki ya. Oke. Ini cuma singgungan saja. Tapi kalau tersinggung bagus juga. Oke. Ini tambahan. Pakai pokoknya gereja bagus. Dan menurut saya gereja bagus ini harus dipelihara, harus dijaga. Karena seringkali orang bangun sesuatu cuma bagus pertama waktu pentabisan atau peresmian. Sesudahnya ini kotor. Lihat saja ada banyak bangunan pemerintah, banyak yang kotor, WC kotor, dapur kotor, dan semua serba kotor. Uang begitu banyak dikeluarkan, tapi habis di tengah-tengah kekotoran. Banyak gereja juga begitu, gedung-gedung ibadah. Karena itu jagalah, betapa indah dan bagus harus dijaga. Karena ini bukan rumah sembarangan, tapi ini rumah Tuhan, seperti masjid dan gereja Protestan atau gereja dari Hindu, ke tempat ibadah Hindu dan Buddha. Jadi saya mau mengatakan provisian kepada umat gereja Santo Fransiskus Tual, provisian dengan gedung gereja. Tapi terlebih provisian juga kepada pemerintah Kota Tual. Karena kalau bukan pemerintah tidak mau jadi. Anda tunggang langgang bangun gereja sehebat ini, kalau pemerintah tidak bantu, tidak jadi. Tapi memang pemerintah harus bantu, kan kita punya pemerintah. Kita bayar pajak, jangan kurang ajar juga pemerintah. Harus bantu. Anda bukan pemerintah orang asing, pemerintah rakyat Indonesia, dan kami rakyat Indonesia perlu dibantu. Tadi Bapak Bupati bilang, Wali Kota kurang ajar. Bapak Wali Kota belum berakhir dengan ini, masih ada lain lagi. Jadi pasti pastoranmus akan dibantu. Tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota yang akan membantu pembangunan pastoran. Cuma bukan saya yang akan resmikan, tapi kalau saya ada waktu saya datang demi Bapak Adam ini. Saya sayang sekali ini Bapak Adam. Apalagi nama Adam, pasti hawanya bagus juga, ya toh? Dan banyak hawa-hawa lain di sini. Banyak pejabat cari hawa di tempat karaoke. Saya baru lewat ini karaoke Bintang Laut. Mereka bilang banyak pejabat yang datang Bapak Uskup, dan itu dikawal oleh polisi. Kurang ajar itu polisi juga.
polisi juga makan pinggir. Aduh, jadi Bapak Kapolres pecat mereka. Tapi jangan-jangan Kapolres juga ke sana. Iya kan? Pura-pura padahal ada hawa baru di sana. Aduh, apalagi hawa orang Manado. Aduh, bibir Manado dan bubur Manado. Dan namanya Mandagi. Oke, jadi pasti akan terbangun. Pastor Jack, jangan dulu mati ngana. Tapi kalau mau mati silakan mati juga. Akan ada ini. Jadi saya terima kasih kepada pemerintah daerah, ya. Juga bukan cuma pemerintah daerah, tetapi umat beragama yang lain, umat Muslim, umat Protestan, Hindu dan Buddha. Banyak membantu. Kita hebat di Indonesia. Agama-agama bukan menunjukkan perpisahan, tapi agama menunjukkan persatuan dalam cinta. Cuma ada kurang ajar yang orang mulai menafsirkan agama secara lain, termasuk para teroris. Saya 2 kali mau dicoba dibunuh, Bapak, di Merauke. Saya heran mereka mau bunuh uskup yang jenis begini. Kaki sudah miring, untuk otak belum terlalu miring, tapi mau dibunuh. Heran juga. Tapi kuasa Allah lebih kuat daripada kuasa manusia. Mau apa? Jangan coba-coba. Boleh coba pada yang lain, yang pemalas datang ke gereja, sikat saja orang, ya, atau pemalas siru baik. Tapi yang orang beriman, kenapa mati juga? Saya bilang kalau mau mati bukan cuma mati dengan teroris, mati juga jatuh di pinggir jalan. Ya, mati ya, Bapak Sorget bukan karena teroris dia mau mati, ya, karena jantung barangkali, jantung tak pukul terus, dan dia pukul terus pada dia dan sebagainya. Jadi saya mau dibunuh, tapi ya tidak. Saya berjalan-jalan sesudah ada pusat pembunuhan di Merauke. Pas saya memberi krisma di beberapa gereja di Merauke, di kota Merauke dan di Kabupaten Kepri. Dan saya berteriak di sana dengan lantang karena ini kesempatan saya mau mengatakan hal yang benar. Saya katakan pasti dengan adanya teroris ini umat Muslim pasti dalam keadaan takut juga. Nanti disangka bahwa yang teroris adalah umat Muslim. Saya berteriak kepada umat Muslim, jangan mengatakan ini. Tidak. Para teroris itu cuma memakai nama agama Muslim demi kepentingan mereka. Mereka bukan Muslim, mereka kafir. Benar toh? Kalau tidak benar, marah saya. Karena orang Muslim itu orang baik. Ajaran Muslim ajaran baik, bukan ajaran bunuh-membunuh seperti ajaran agama lain. Karena itu saya berteriak, jangan takut. Mari kita sama-sama menjaga ini, persatuan dan persaudaraan. Saya bilang kepada mereka. Karena saya coba menenangkan, mendamaikan di sana. Jadi rupanya nasib Uskup Mandagi, ya. Sesudah menenangkan, mendamaikan di Provinsi Maluku, Tuhan masih bilang, jangan berhenti dulu mana ya. Masih dibutuhkan di Papua. Aduh, sudah umur 72 begini, masih dipindahkan lagi. Padahal banyak tuh pastor-pastor yang masih muda batang-batang. Ya, masih banyak. Ini mereka sekarang sibuk menjadi uskup di Amboina. Walaupun tidak buka calon uskup, lupa menjadi calon uskup. Nakal juga mereka. Tunggu saja nanti Vatikan yang menentukan, bukan Uskup Mandagi, bukan Anda. Terima saja, siapa saja yang menjadi uskup di sini, terima. Jadi kembali kepada poin, yakni ini gereja ini sebenarnya adalah lambang dari 3 kekuatan. Kekuatan agama, kekuatan adat, dan kekuatan pemerintah. Ini lambang dari 3 kekuatan. Dan terlihat di sini agama, ya, tetap karena kekuatan agama bisa buat ini.
Tapi karena kekuatan adat juga bisa buat ini. Budaya Yiyering, budaya Maren, itu kekuatan adat yang jangan dihancurkan dan jangan dipakai adat untuk kepentingan politik. Saya melihat seringkali sasi sudah dipakai untuk kepentingan politik. Saya masuk desa Namar 3 tahun lalu. Mereka tutup pasang sasi karena calon-calon kepala desa, kepala batu berkelahi. Saya injak itu sasi. Karena menurut pendapat saya, leluhur mengeluarkan adat demi kebaikan, bukan demi kehancuran. Jadi bukan sasi itu, sasa itu. Nah, jadi saya injak, mereka marah. Coba pukul uskup, kamu pukul uskup, nanti tabung konsekuensinya. Tapi rupanya mereka bertobat sudah. Jadi jangan itu sasi dipakai untuk kepentingan politik. Sasi sana, sasi sini. Lama-lama mereka sasi Pak Adam Tahir. Karena dia mau calon gubernur dan sebagainya. Atau calon lain. Jangan. Sasi adalah hal yang indah. Adat adalah hal yang kekuatan adat. Tapi juga kekuatan pemerintah. Selama saya menjadi uskup, berapa banyak gereja terjadi di keuskupan Namboina? Bukan karena terutama karena umat keuskupan itu kaya, tidak. Tapi karena pemerintah daerah sangat-sangat membantu. Luar biasa. Dan keuskupan lain mulai belajar dari uskup Mandagi. Pada kamu bodoh. Bodoh. Artinya lah bodoh. Bantuan banyak. Daripada banyak pejabat korupsi, itu bantuan lebih baik untuk gereja. Karena itu para pejabat jangan pergi di bintang laut. Di sana cuma ada banyak hawa-hawa. Tapi di sini ada hawa yang betul. Ada Tuhan. Gereja ini sekali lagi, jangan cuma menjadi lambang kesombongan. Seperti juga gedung ibadah lain. Lambang kehebatan. Dan sehingga di Indonesia kita bersaing membantu gedung ibadah. Tapi seringkali bukan sebagai alat atau sarana menjadi orang baik, tapi seringkali dari rumah ibadah mereka merencanakan kejahatan di tempat lain. Kejahatan atas nama agama luar biasa tidak benar. Sekarang terjadi begitu. Jadi gedung ibadah ini harus menjadi tanda adanya kebaikan di kota tua ini. Tanda ini bahwa ada persatuan dan persaudaraan di kota tua. Nah, tapi juga sarana untuk membangun persaudaraan sejati. Karena itu bagus bahwa akan diresmikan bersama-sama 3 gereja, 3 gedung ibadah. Gereja Maranatha, masjid, pindah juga masjid. Masjid ini terkenang untuk saya. Ketika terjadi kerusuhan, saya berdiri di depan masjid bersama dengan Nono. Waktu itu dia yang sekarang di DPD, dan berdiri di situ. Saya pokoknya diselamatkan oleh umat Muslim di situ. Ya, puji Tuhan, umat Muslim, bergembiralah Anda. Tapi juga diselamatkan umat Protestan. Jangan mereka marah pada saya, kurang ajar, uskup cuma bilang Protestan. Ya, tapi saya teringat di situ, luar biasa ya. Jadi ada juga gereja Katolik ini, tanda persaudaraan, dan itu jadi dijaga. Mengakhiri sambutan ini, tentu saya mesti sapa ini 3 jenderal ini. Jenderal Jack Rahasusun. Dengar ya. Saya ingat Jack 1 no. Karena dia menarik juga walaupun sudah terlalu gemuk. Ada juga Sam Maranresi dan Igo Welarungu. 3 mereka saya tabiskan dulu. Jadi saya bangga juga menghasilkan imam-imam yang baik ya. Asal terus jangan uskup pindah di Merauke kamu jadi imam-imam yang jahat. Ya mulai kawin. Nah, banyak hawa-hawa yang bagus di sini. Apalagi Igo di Manado. Manado punya luar binasa.
Nah, sam provinsial, oh main mata di mana-mana. Dia main mata di sini, tapi di Makassar juga. Dia ke Makassar pergi berobat. Saya tidak tahu berobat atau apa kah? Jangan-jangan saya ada di sana. Ya, saya tidak tahu ini, jangan curiga. Tapi kepada 3 kontraktor ini, provisiat dengan 25 tahun sebagai imam provisiat. Dan harus digarisbawahi apa yang diwartakan oleh ketiga imam ini 25 tahun semangat kesetiaan. Kesetiaan. Sekarang kesetiaan itu makin mahal. Orang lebih banyak melawan janji-janji. Janji 3 janji, tapi parlente jalan terus. Melawan kesetiaan. Banyak suami istri janji bagus-bagus di hadapan Tuhan, aku akan setia kepadamu sampai mati.